Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita lanjutkan karya selanjutnya, yang berjudul Pagi hari sekitar pukul 9 Danu dikagetkan oleh suara lonceng rumahnya, yang berbunyi secara terus-menerus. Assalamualaikum, Nu, Danu. Terdengar suara seorang perempuan mengucapkan salam di balik pintu rumah Danu, suara yang sangat dikenalinya. Waalaikumsalam, jawab Danu dari dalam rumah. Danu cukup tercengang saat mengetahui siapa di balik pintu itu. Sosok perempuan parubaya, yang kental dengan pakaian khas syariah yang membaluti tubuhnya, membuat aura keibuan sangat terpancar pada wanita ini. Ibu, ucap Danu. Segera saja ia mengambil tangan perempuan yang telah melahirkannya itu, kemudian menyalaminya dengan hormat penuh hikmat. Setelah masuk dan mempersilakan ibunya duduk, langsung saja Danu mempertanyakan perihal apa yang menuntun perempuan parubaya ini rela melangkahkan kaki ke rumah putra sulungnya ini. Ibu kenapa repot-repot ke sini, tidak memberi kabar terlebih dahulu, biar Danu bisa jemput, ujar Danu pada ibunya. Enggak apa-apa, Nak, ibu hanya merindukanmu, Danu. Beberapa hari terakhir ibu tidak pernah menjumpaimu di masjid, ibu takut kamu sakit. Kamu baik-baik saja, kan? Ada perasaan bersalah dalam hati Danu. Bagaimana bisa, seorang perempuan yang telah melahirkan dan membesarkannya rela pergi ke rumah anaknya, hanya karena rindu. Anak macam apa itu? Seharusnya sang anaklah yang menjumpai ibunya, bukan malah sebaliknya. Iya, tapi ibu enggak perlu repot-repot begini. Kan, bisa telepon biar Danu yang datang, Bu. Sudah, enggak apa-apa, ibu masih kuat kok, Nak. Ucap Ibu Fatimah. Iya, kali ini boleh. Tapi untuk lain kali ibu telepon aja, Danu akan datang, ucap Danu, sembari menggenggam tangan ibunya sambil berlutut. Iya, Nak, ibu janji. Oh, ya, ibu kesini mau ketemu sama menantu. Ia di mana kok itu tidak melihatnya. Ucap Ibu Fatimah lagi. Tuh, kan, ibu semakin membuat Danu bertambah bersalah, ucap Danu pada ibunya. Sudah, sana cepat panggil Farida. Ibu sudah kangen ingin bertemu dia. Ibu tunggu di sini ya, biar aku panggil Farida. Danu bangkit dari hadapan Fatimah. Ibu tidak lama lagi akan menimang cucu, timpal Danu sambil berbisik. Oh ya, alhamdulillah, ibu sangat bahagia mendengarnya. Ibu tunggu sebentar, ucap Danu sambil berlalu. Fatimah hanya menganggukkan kepala tanda setuju, senyuman kebahagiaan sangat terlihat dari rona wajahnya. Ibu mana yang tak bahagia mendengar kabar bahwa ia akan menimang cucu. Sudah terbayang di benaknya sosok bayi mungil yang menggemaskan. Tidak lama Danu keluar dengan ekspresi kecewa. Farida tidak ingin menemui ibunya dengan alasan tidak enak badan. Farida sedang tidak enak badan, Bu. Iya, tak ingin diganggu. Memang dokter menyarankan agar lebih banyak beristirahat, ucap Danu dengan perasaan bersalah. Luar biasa bukan? Jauh-jauh seorang ibu bela-belain datang, tapi apa yang ia dapatkan? Namun itulah hebatnya seorang ibu. Walau ada perasaan kecewa di hatinya, ia selalu mencoba agar semuanya terlihat baik-baik saja. Oh, tidak apa-apa, Nak. Biarkan istrimu beristirahat, lain waktu kita bisa ketemu. Lagian kedatangan ibu ke sini mau jemput Satria. Sampai di sini, detak jantung Danu terasa berdegup lebih cepat mendengar penuturan Fatimah. Wajar hal itu terjadi padanya, karena ia merasa tidak ada Satria sang keponakan main di rumahnya. Justru putranya lah yang bermalam di rumah ibunya untuk melewati bulan Ramadan bersama-sama dengan sepupuhnya itu. Lantas mengapa ibunya malah balik bertanya, kemana mereka? Apa yang sedang terjadi? Semuanya hilang entah kemana. Wati yang belum jelas keberadaannya sekarang Regan dan Satria juga tidak tahu di mana rimbanya. Ada apa di balik semua ini? Satria, dia enggak ada main ke sini, Bu. Bukannya Regan menginap di rumah ibu karena ingin mempunyai banyak waktu untuk bersama Satria.
Loh, kamu ngomong apa Danu? 1 hari sebelum puasa Regan memang ke rumah ibu. Ia berpamitan untuk mengajak Satria tinggal di rumah ini selama 3 hari. Ini sudah hari kelima dia belum juga pulang. Ibu dan anak itu merasa bingung dengan kejadian ini. Rasa khawatir mulai datang menyergap. Kehilangan 3 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan, mengundang banyak pertanyaan yang menjadi misteri. Danu mencoba menelpon nomor ponsel putranya, namun tidak aktif. Bahkan ia menanyakan ke semua teman-teman Regan, hasilnya tetap sama, tidak ada yang mengetahui keberadaan putranya itu. Kegelisahan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Berbagai upaya telah Danu lakukan, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan putranya. Pihak kepolisian menjadi tumpuan terakhir dalam pencarian itu. Kehilangan Regan yang secara misterius menggemparkan penduduk di sana. Berbagai pendapat buruk tersebar ke penjuru desa sekitar. Aliran sesat, tumbal persugihan, menjadi hal layak diperbincangkan. Bahkan ada yang lebih parah, beberapa orang berpikir kehilangan putra tunggal Danu Santoso ini ada kaitannya dengan kekayaan yang ia peroleh. Sejauh ini penyamaran Wati cukup berhasil dalam menutup identitasnya. Perawan tua ini tidak terlalu minim pengetahuan, ia juga pernah menjejaki sekolah menengah walau akhirnya kandas di tengah jalan, karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Memang semenjak tuanya memutuskan untuk menikah lagi, kenyamanan dan ketenangan juga terusik. Sifat sang nyonya majikan yang sewena-wena membuatnya merasakan seperti di neraka, ia pun memutuskan untuk pulang ke desa selama beberapa hari ke depan. Namun siapa sangka, wanita yang telah dianggap ibu oleh Regan Santoso ini, malah berjumpa dengan Satria. Dari sanalah keburukan, kekejian dan kebusukan Farida diketahuinya. Jelas mendengar kabar bahwa orang yang disayang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan di rumahnya sendiri. Akhirnya wanita ini memutuskan untuk kerjasama dengan Satria. Kita harus lebih berhati-hati lagi, Bi, bagaimanapun juga, kematian Kak Regan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Ucap Satria, adik sepupu Regan. Sebenarnya Satria adalah salah satunya orang yang menjadi saksi kejadian tragis itu, namun saat ingin menyelamatkan Regan, ia disirami oleh Farida dengan air keras, yang mengakibatkan sebagian wajahnya melepuh. Bahkan untuk mengenali wajahnya saja sudah tidak bisa. Kita tetap pada misi awal, kamu terus saja menakuti perempuan itu sampai dia gila. Kalau bisa buat ia menghembuskan napas terakhir seolah-olah bunuh diri. Dengan begitu kematiannya nanti tidak akan mengundang kecurigaan, ucap Wati, pada Satria penuh dendam dan amarah. Namun sesaat kemudian ia merasakan kesedihan yang mendalam. Bagi Wati, Regan adalah segalanya. Andai nyawanya bisa ditukar untuk kebahagiaan putra majikannya itu, mungkin telah ia lakukan. Dengan tangannya lah Regan yang kala itu berusia 6 bulan, tertidur dengan lelap. Ia bahkan menyayanginya melebihi dirinya sendiri. Tidaklah heran jika putra Danu Santoso itu mengenal Wati adalah ibunya. Kasih sayang yang ia curahkan sepenuh hati membuat Regan memanggilnya dengan kalimat ibu. Bahkan tidak jarang Regan berdebat dengan orang-orang yang mengatai Wati adalah seorang pembantu. Di depan teman-teman sekolah saat ia lulus SMA, air mata haru Wati tumpah tak kala tuan mudanya memanggil dirinya dengan kalimat sakral. Yaitu, Ibu. Subhanallah, seorang pembantu berhati mulia. Perbuatan yang hampir punah di atas bumi ini. Mama untuk Aisyah sang ibu kandung, ibu untuk Wati yang telah membesarkan dan mendidiknya. Dari kecil tangan ini yang mengasuh dan membesarkannya, kasih sayang itu bertambah besar saat ia memanggilku dengan panggilan ibu. Ucap Wati dengan suara berat. Derayan air mata mengiringi setiap kalimat yang Wati ucapkan. Regan Santoso telah ia anggap sebagai putranya sendiri. Tidaklah heran jika wanita ini sangat kehilangan atas kepergian anak tunggal dari majikannya itu. Ia bahkan rela menjadi perawan tua, tidak memikirkan hal duniawi demi tidak ingin membagi kasih sayangnya. Dari sana mulai terungkap, sosok yang mengendap-endap di perkarangan belakang rumah Danu Santoso itu adalah Wati yang mencari keberadaan mayat Regan Santoso. Sedangkan teror menyerupai penampakan yang menakutkan itu ternyata adalah Satria. Bibik yang sabar, kita pasti akan membalas kematian Kak Regan.
Bibi terus saja menyamar menjadi Lasri dan berusaha meyakinkan Om Danu. Petik 2. Wati tidak mampu lagi bersuara, lidahnya terasa keluh tak mampu berucap kata lagi. Hanya linangan air mata saja yang menjadi saksi kepiluhan yang ia rasakan saat ini. Sebenarnya andai jasad Regan ditemukan, mungkin itu akan lebih mudah menggiring Farida ke penjara. Namun mayat itu sudah tidak ada di dalam lubang yang dikatakan Satria, hilang entah kemana. Jika benar ia dikubur tidaklah mungkin sedikitpun tulang belulang atau apa saja yang bisa menjadi bukti bahwa Regan benar-benar telah tiada, tidak ada sama sekali. Kamu yakin bahwa Dan Regan dikubur di sana? Tanya Wati, pada Satria. Aku sangat yakin, Bi. Kejadian itu bermula, Mendengar kedatangan Satria di rumah neneknya, hal itu membuat Regan sangat bahagia. Kehadiran saudara sepupu yang telah lama dinantikan jelas membuatnya tak sabar ingin segera bertemu. Keluarga Danang Santoso yang tinggal di kota, membuat keluarganya kurang membaur dengan saudara yang berada di desa. Wajar saja jika Satria anaknya tidak terlalu banyak mengenal saudara sepupunya, hanya Regan yang ia kenal karena selama ini sering berkomunikasi lewat udara. Regan yang hidupnya tidak memiliki saudara kandung, mendengar kedatangan Satria yang akan berlibur ke desa di rumah sang nenek. Jelas hal itu membuat putra tunggal Danu Santoso ini, merasa sangat bahagia. Bahkan jauh hari sebelumnya sudah menjadi keinginan, bila mana saudara sepupunya itu datang. Ia akan menjemput dan menghabiskan masa indah bulan Ramadan bersama sang adik. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Malam yang tragis itu menjadi tragedi yang tidak terlupakan dalam diri Satria. Saat Regan telah bersiap diri untuk menjemput Satria, ia tak sengaja melihat Farida yang berjalan seorang diri mengendap-endap di antara rumah warga. Gelagatnya sangat mencurigakan, hal itu mengundang rasa penasaran pada anak tirinya itu. Regan yang melihat ada yang aneh dari ibu tirinya itu mengikuti dengan cara mengekor. Ia mengendap-endap dengan cara sedikit bersembunyi di balik cahaya lampu rumah warga yang remang-remang. Langkah kakinya terhenti tak kala mengetahui Farida masuk ke perkebunan seorang warga. Rumah pondok kecil yang terbuat dari pohon bambu menjadi peraduan terakhirnya sang ibu tiri. Namun Regan tidak berani untuk terus mengikutinya, mengingat hari sudah menjelang malam, ditambah lagi seorang diri di perkebunan yang jauh dari perumahan warga. Ia pun memutuskan mengakhiri perbuatannya, kemudian memiliki untuk menjemput Satria dulu, barulah kemudian bersama-sama mencari tahu, apa yang sedang dilakukan oleh Farida di pondok itu. Sepanjang perjalanan menjemput Satria, Regan selalu kepikiran sedang apa ibunya itu malam-malam seorang diri masuk ke kebun tebu milik Mbah Warijan, sang dukun ilmu hitam yang telah lama mengasingkan diri, dari hiruk-pikuk keramaian desa setempat. Semenjak kejadian itu, Regan punya firasat buruk pada Farida. Setibanya di rumah Fatimah sang nenek, Regan tak ingin berlama-lama lagi. Ia pun buru-buru pamit. Di dalam perjalanan semua kejadian yang dilihatnya tadi, ia ceritakan pada Satria. Lantas apa tujuan tante ke rumah dukun itu, Kak? Tanya Satria pada Regan. Itulah yang harus kita cari tahu, aku yakin mama tiriku itu punya rencana yang tidak baik. Ucap Regan. Regan sedikit melaju mobil, dengan kecepatan tinggi. Tidak lama sampailah mereka di kebun tebu yang dimaksud. Namun sepertinya kedua kakak beradik ini datang terlambat. Farida sudah pulang ke rumah dengan membawa sesuatu yang dibungkus dengan kain putih. Tidak tahu jelas apa di dalamnya, yang jelas ada bercak berwarna merah seperti darah di kain putih itu. Tanpa mengulur waktu lagi keduanya segera bergegas pulang. Setelah sampai di rumah, terdengar sebuah suara seperti seseorang sedang memotong-motong sesuatu di arah dapur. Regan yang sudah sangat mencurigai gelagat Farida, berjalan menuju sumber suara tersebut. Kamu tunggu di sini, aku mau ke dapur mengambil air minum, ujar Regan pada Satria. Iya, Kak, jawab Satria singkat. Malam itu rumah memang tampak sangat sepi, hanya ada Regan dan Farida saja. Sedangkan Danu sedang pergi dalam acara bisnis bersama rekannya, di sisi lain Wati sang pembantu telah pergi menuju kampung halamannya, selama beberapa hari ke depan ia izin untuk tidak bekerja. Namun siapa sangka, ternyata Regan memergoki Farida yang sedang memotong daging yang tidak seperti daging pada umumnya.
Karena penasaran akhirnya ia bertanya pada ibu tirinya itu. "Mama, sedang memotong daging apa?" tanya Regan. Sontak saja pertanyaan Regan membuat Farida terkejut bukan kepalang. Seketika itu pula ia langsung menyembunyikan apa yang sedang dilakukannya, untuk menutupi kecemasan karena ulahnya diketahui oleh Regan. Farida memarahi anak tirinya itu. "Lancang kamu, datang-datang langsung menerobos masuk, tanpa memberi salam terlebih dahulu." Hardik Farida. Mendengar kata lancang yang keluar dari perkataan Farida, tanpa basa-basi lagi, Regan langsung saja menghujam ibu tirinya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat istri baru ayahnya itu naik pitam. "Sudahlah Mama, jujur saja, barusan Mama ke rumah Mbah Warijan, kan?" Petik 2. Dek, jantung Farida berdetak lebih kencang mendengar pertanyaan Regan. Situasi kian bertambah memburuk. Ia merasa disudutkan dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu menuduh Mama? Jangan asal ngomong kamu," ujar Farida berapi-api. Ia kemudian bangkit dengan sebilah pisau dapur yang masih di tangannya. "Sudahlah, Ma, jujur saja. Aku sudah tahu semuanya, jangan sampai hal ini diketahui oleh Papa," ancam Regan. "Kurang ajar, jika dia benar-benar menceritakan pada Mas Danu, semua rencanaku akan terbongkar. Misiku akan hancur, anak ini harus aku singkirkan," ucap Farida dalam hati. Melihat Regan mengetahui semua rencananya, Farida merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan anak tirinya itu. Pertikaian keduanya sudah tidak terelakkan lagi, suasana di dapur menjadi semakin memanas. Secara tidak sengaja, saat Satria merasa jenuh menunggu di ruang tamu, ia berinisiatif ingin mengambil air minum ke dapur menyuruh Regan. Namun apa yang terjadi? Ia malah mendengar pertikaian hebat antar Regan dan Farida. Kurang tahu pasti apa yang mereka ributkan, Satria tidak terlalu mengetahuinya secara rinci. Namun Satria enggan ikut campur terlalu jauh, karena menurutnya ini adalah masalah rumah tangga yang tidak harus diketahui oleh orang luar sepertinya. Ia kemudian mengurungkan niatnya untuk mengambil air minum dan memilih untuk tetap menunggu situasi sedikit membaik. Namun Satria sedang menunggu di ruang tamu, terdengar suara seperti teriakan dari kakak sepupunya itu. Tanpa menunda-nunda waktu lagi ia segera bergegas menuju dapur. Betapa terkejut hatinya saat melihat Regan tengah memegang kepala yang telah berlumuran darah. "Tante, apa yang kamu lakukan?" teriak Satria saat mendapati Farida sedang memegang sebilah pisau di tangan kanannya, sedangkan di sebelah kiri memegang sepotong kayu. Farida tercengang saat mengetahui perbuatannya disaksikan oleh Satria. "Satria, ini tidak seperti yang kamu lihat," ucap Farida dengan nada terbantah-bantah. Hati adik mana yang tak naik pitam saat melihat saudaranya terkapar di lantai dengan berlumuran darah. "Tante jahat, tante tega," hardik Satria. Buru-buru ia menghampiri Regan. Melihat Regan sudah tidak sadarkan diri, Satria berteriak-teriak minta tolong, berharap ada seseorang yang mendengar dan segera menolongnya. Farida semakin kalang kabut saat mendengar teriakan Satria. Dalam keputusasaan, Farida berpikir, jika anak ini tidak segera disingkirkan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti dia akan menceritakan semuanya pada Danu. Jelas, bocah ini akan menjadi batu sandungan di kemudian hari. Buk! Sebuah pukulan benda keras menghantam di punggungnya, Satria pun tergeletak pingsan di lantai. Melihat keduanya pingsan terkapar di lantai, timbullah pemikiran dalam benak Farida untuk mengakhiri hidup mereka satu persatu. Ia pun menyeret Regan ke perkarangan belakang rumah, sepertinya perempuan ini akan mengubur anak sambungnya itu hidup-hidup. Satria yang mulai sadar sempat melihat perbuatan Farida. Setelah wanita itu pergi meninggalkan Regan yang tak sadarkan diri di halaman rumahnya, barulah Satria bangkit dan menuju ke arah kakak sepupunya itu. Namun saat ia baru saja melangkahkan kakinya, istri Danu Santoso itu telah menghadangnya dari depan. "Kamu yang harus aku habisi terlebih dahulu," hardik Farida pada Satria. Satria yang masih sempoyongan tidak sadar bahwa di tangan Farida terdapat sebuah dirigen berukuran 2 liter. Kemudian perempuan itu menyirami wajah sang ponaan dengan air yang berada di dalamnya. Satria berteriak histeris karena mengalami keperihan di wajahnya, akibat air keras yang disirami Farida ke mukanya.
Tanpa berpikir panjang ia melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kekejaman istri Danu Santoso itu. Beruntung ia bisa keluar dan segera pergi meninggalkan rumah yang penuh kematian itu. ******. Begitulah ceritanya, Big. Setelah itu aku pingsan dan sadar bahwa aku telah diselamatkan oleh Bibik. Petik 2. Iya, karena aku ketinggalan bus, untuk itu aku memutuskan untuk pulang ke rumah, berencana akan mudik besoknya. Namun dalam perjalanan pulang aku menemukan kamu di tengah jalan dalam keadaan pingsan, seluruh wajahmu merah seperti terbakar api. Ujar Wati, sambil menghela napas berat. Kalau begitu ceritanya, kamu tidak melihat dengan jelas apakah Den Regan benar-benar sudah wafat, timpalnya lagi. Aku memang tidak melihat jelas dengan Big. Tapi menurutku, Kak Regan tidak akan selamat dari keganasan wanita biadab itu. Karena selain aku tidak ada orang lain di sana. Kalian salah, teriak seseorang dari luar rumah. Wati dan Satria saling berpandangan, keduanya heran karena tidak ada yang mengetahui kediamannya saat ini selain mereka saja. Lalu suara siapa barusan bersambung.